Pagi, Pak. Oke, baik. Ya, pagi-pagi di bulan puasa ya ini ya. Mungkin masih ada yang ngantuk di sahur. Oke, saya ucapkan selamat menjalankan puasa bagi yang menjalankan ya. Ya, semoga puasa ini tidak menghalangi aktivitas kita sehari-hari seperti sedia kala. Baik, ini sudah berapa ini? 30, masih satu orang yang belum bergabung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Absen 21 sudah ada. Oke, sudah semuanya udah 30. Oke, baik. Sudah hadir semua ya, 30 ya. Ya, menghangatkan pagi hari ini ya, seperti biasa saya putarkan salah satu lagu wajib nasional ya. Kalau di kelas saya minta kalian nyanyi nih, tapi karena kita jarak jauh ya, kita dengarkan saja. Baik, bangun pemuda-pemudi. Indonesia, musik
Baik, itu tadi bangun pemuda-pemudi, bangun pemudi-pemuda, bangun pemudi-pemuda Indonesia, lengan bajumu sing-singkan untuk negara. Ya, menyingsingkan lengan baju untuk negara, bekerja keras. Kalau kalian ya belajar yang benar, belajar yang giat. Nanti bisa menjadi ASN yang baik, ya, ASN yang amanah, ya, bukan ASN yang mengkhianati negara ini. Kita tinggal mengisi kemerdekaan ini, ya, dengan belajar sebaik-baiknya, bekerja sebaik-baiknya. Ya. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Ya. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Ya. Jujur, ya, integritas. Ya. Banyak orang pinter tidak berintegritas. Jadilah orang pinter yang berintegritas. Sangat langka, ya, sekarang ini. Karena godaannya luar biasa. Mungkin kalau saya seperti ini tidak dalam posisi yang sulit, ya, mudah bicara terkait integritas. Tapi manakala, ya, nanti kalian, ya, di posisi yang banyak tekanan, ya, nanti mungkin di DJP, ya, di DJP kan banyak ini, ya, banyak godaan, banyak tekanannya, ya. Integritas kalian diuji di situ. Dan itu pilihan, ya, bagi kalian. Mau sesuai prinsip awal kalian untuk menjaga integritas atau mentolerir mula-mula yang kecil kemudian yang membesar. Jujur dan ikhlas. Ikhlas menjalankan tugas. Ikhlas dalam bekerja. Dimanapun kalian berada, kalau kalian menjalankannya dengan ikhlas, ya insya Allah semuanya terasa ringan. Kalau menganggapnya beban terus, waduh, di pikiran ini berat sekali. Ya berat, apalagi kalau di penempatan yang nggak sesuai dengan keinginan kalian di awal. Kalau kita mikir, waduh kok ini nggak sesuai dengan rencana saya, waduh saya kok ditempatkan di jauh di sana, waduh, terus mengeluh terus. Ya. Coba lihat, ya, keadaan di sekitar kalian. Seberapa banyak anak-anak seusia kalian yang menginginkan posisi kalian saat ini. Itu akan membuat kita bisa lebih mudah untuk ikhlas, lebih mudah untuk bersyukur. Kalau kita ikhlas, bersyukur, Tuhan pasti akan memudahkan jalan kita ke depan. Ya, banyak itu, ya, hikmah di balik semuanya itu. Tapi kalau kita bisa ikhlas, ya insya Allah ke depannya itu lancar. Ada aja jalannya itu untuk menuju apa yang kita cita-citakan. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Ngomong duluan di depan, keluhannya duluan, mengeluh dulu. Belum dikerjakan, belum dijalani, sudah mengeluh dulu. Coba dulu para pahlawan kita, pendiri bangsa ini. Tidak kenal lelah, mengorbankan jiwa, raga, bahkan materi mereka demi kemerdekaan bangsa ini. Demi anak cucunya bisa hidup merdeka tanpa penindasan bangsa lain. Kita tinggal mengisi kemerdekaan ini. Maukah kita menyia-nyiakan waktu, ya, ya, dan kebebasan yang sudah kita nikmati saat ini dengan hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang, ya, kurang produktif. Kerja keras, ya, bangsa ini perlu bekerja keras untuk mewujudkan cita-citanya. Cita-cita masyarakat adil, makmur, sentosa. Adil, makmur, sentosa. Sentosa, tidak ada kekhawatiran hidup di Indonesia.
Kekhawatiran sandang, pangan, papan, keamanan, pendidikan, tidak khawatir, itulah sentosa. Kapan kita bisa sentosa? Dimulai dari upaya diri kita masing-masing. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Teguh dan lurus, konsisten. Tadi integritas, tadi berprinsip. Pikir tetap jernih. Ketika kita berdiskusi, bermusyawarah, membuat suatu keputusan, kalau dilandasi dengan pikiran yang jernih, pikiran terbuka, pikiran yang jernih, keputusan yang akan dibuat, keputusan yang muncul, kebijakan yang muncul, tentunya itu keputusan yang terbaik. Biasanya kalau pejabat publik mungkin ya itu keputusannya bisa mengakomodir kepentingan masyarakat. Tidak hanya mementingkan, menguntungkan segelintir orang saja. Berpikir jernih. Ketika kita berpikir jernih, kita akan menanggalkan ego. Ya, ego kita, kepentingan pribadi atau golongan kita. Misalkan ketika kalian musyawarah, brainstorming, diskusi, ya, sama-sama egonya dikedepankan, tidak berpikir dengan jernih, bahwasannya tujuannya apa sih? Ya, misalkan seperti ini, anggota DPR gitu ya, menjadi seorang politikus, ya, itu tujuannya apa sih? Tentunya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ya, politik itu kan sarana untuk mengakselerasi kesejahteraan masyarakat. Nah, bagaimana berperan sebagai politikus mampu mengakselerasi kesejahteraan bagi masyarakat? Kan tujuannya itu. Nah, sebenarnya tujuannya muaranya kan sama, cuma caranya yang berbeda, beda melalui partai-partai politik itu. Tapi kalau berbeda partai politik ya, berbeda cara tapi muaranya sama, harusnya kalau dia berpikir jernih ketika sidang misalkan, tentunya kalau misalkan ide apa ini dari lawan politiknya ya, kalau itu memang untuk demi kepentingan bangsa ya nggak apa-apa gitu. Mungkin tambah dipoles-poles sedikit, tambah masukan sedikit, nggak harus ini ide saya seperti ini saya seperti ini, pengennya saya seperti ini, ya nggak jadi-jadi. Kalau seperti itu politikus kita, ya, mungkin nggak sampai sekarang ini nggak ada yang namanya Pancasila, nggak ada yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Karena produk-produk itu adalah hasil ya, dari pikiran yang jernih, menghasilkan ideologi Pancasila yang sampai sekarang ini. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus. Ya, kita jangan menanggalkan identitas ketimuran bangsa kita. Etiket, kesopanan. Kamu boleh pinter, boleh jago, keren, tapi jangan lupakan tingkah laku kalian, etiket kalian perlu dijaga. Karena itu menunjukkan budaya sebuah bangsa. Kalau orang yang berbudaya tinggi, tentunya kan tingkah lakunya halus, bagus. Coba kalian bayangkan yang sekarang ini, netizen Indonesia dianggap, bukan dianggap, di survei itu yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Se-Asia dicap seperti itu. Ya, sama Microsoft. Netizen kita langsung marah, netizen yang katanya maha benar itu. Marah itu ya. Marah malah membombardir akunnya Microsoft. Ya itu kan juga membenarkan surveinya Microsoft berarti ya secara nggak langsung. Dan coba aja lihat yang kasus-kasus yang di berita itu. Nggak apa-apa, nggak ada hubungannya apa-apa dengan artis luar negeri, dihujat artis luar negerinya. Itu yang apa, drama-drama Korea itu terbawa emosi, gregetan. Lah, ini dunia nggak nyata dimasukkan ke nyata.
itu kan menunjukkan kayak dangkal pikirannya, malu-maluin bangsa ini, membawa nama Indonesia lagi. Ada apa influencer dari mana itu yang Filipina itu yang katanya terlalu cantik, pacar-pacarnya mengidolakannya. Nah, perempuan-perempuan ini yang menghujat influencer itu. Dan malah bikin kisruh itu katanya jadi perang influencer antara ini apa BTS apa itu ARMY atau apa itu sama. Aneh ya. Kemudian kemarin yang apa Gotham Chess itu ya yang melawan Dewa Kipas langsung dibombardir itu akunnya Gotham Chess langsung ditutup. Sadis gitu ya. Dan yang kemarin terakhir itu yang apa itu yang di Thailand itu. Aduh, yang kemarin jadi trending itu. Ngapain gitu? Saking nggak ada kerjaannya apa ya WFH gitu ya. Atau ini korban-korban PHK yang seperti itu. Nah, bertingkah laku halus. Nggak hanya dalam ini ya, tapi tangan kalian ini, jari kalian inilah. Jarimu harimaumu. Itu ya. Itu jadi apa? Pemilihan kata. Ya, nggak hanya sikap ketemu gitu langsung secara fisik, tapi ketika berkomunikasi, ya apalagi sekarang berkomunikasi lebih banyak menggunakan tulisan. WA itu kan tulisan. Komunikasi dalam bentuk tulisan itu mengundang potensi banyak kesalahpahaman. Kalau salah dalam pemilihan diksi, pilihan kata. Maksud kamu seperti ini, tapi sebenarnya nggak seperti itu yang dipersepsikan oleh si penerima. Ya, kalian kan sudah belajar komunikasi publik. Ya, komunikator, kalian jadi komunikator, komunikannya seperti apa, persepsinya, nanti ada noise di situ. Ya, bagaimana cara kamu mengemas komunikasi kamu, ya encoding, ya nanti komunikannya mendecoding, menguraikannya. Jangan sampai salah sangka. Pilihan kata. Kayaknya sudah bagus pilihan katanya, ya. Tapi ternyata yang mempersepsikan, wah ini kayaknya nadanya marah. Nah, kan nggak tahu nada marah atau nada ini ketika dalam tulisan. Seperti itu. Jadi ketika kalian berkomunikasi, misal kalau dengan dosen, kalian kan ada dosen pembimbing KTTA atau nanti dosen pembimbing ke skripsi, nanti atasan kalian di kantor dan sebagainya. Kadang itu bisa terjadi salah persepsi hanya karena gara-gara tulisan. Kalau ngomong dua arah kayak gini, langsung secara verbal kayak gini, enak. Kalau kamu salah, saya salah ngomong, kamu maksudnya nggak kamu mengerti, langsung kamu tanya. Coba kalau kamu tanyanya mengenai dua arah, sama-sama dua arah, tapi hanya pakai tulisan. Ini gimana ini? Wah, tambah perang kayak gini. Seperti itu ya. Jarimu harimaumu, jangan sampai ya. Ini ya. Terpleset, bukan terpleset lidah lagi sekarang, terpleset jari. Ya. Oke, baik. Ini lagu aja agak lama ini bahasnya. Nanti materinya satu slide nanti 1 jam. Baik, kita ini ya lanjut ya. Sebelum kita masuk ke materi, saya tayangkan seperti biasa Indonesia lebih luas ya, biar kalian bisa melihat lebih luas Indonesia ternyata ada di sini. Ranai, sebuah kawasan di Natuna, Kepulauan Riau, Indonesia, memiliki keindahan alam yang tak ternilai harganya. Untuk mencapai wilayah Ranai, dari Jakarta dibutuhkan perjalanan panjang melalui jalur udara, darat, dan laut. Terletak di Laut Cina Selatan, Ranai berfungsi sebagai pusat perekonomian di Kepulauan Natuna. Sebagai pusat perekonomian, tentu saja Ranai dan wilayah sekitarnya memiliki potensi pendapatan negara dari sektor pajak. Namanya itu kepulauan, kita memiliki pulau-pulau yang
jangan jauh dari pusat KPP Pratama Tanjung Pinang sendiri yang berada di kota Tanjung Pinang. Jadi mungkin kalau saya ilustrikan, berikan gambaran, itu ada wilayah yang dari kantor ini ke wilayah selatan timur itu jaraknya 190 km. Sedangkan kalau ke utara itu yang paling ujung itu sekitar 180 km. Jadi dari ujung ke ujung itu lebih dari 300 km. Untuk menjangkau wilayah Ranai dan sekitarnya, Direktorat Jenderal Pajak memiliki perpanjangan tangan, yakni Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi atau KP2KP Ranai. Wilayah yang berbatasan langsung dengan perairan internasional merupakan tantangan tersendiri bagi para pegawai KP2KP. Jarak antar pulau di wilayah tersebut yang harus melalui lautan merupakan resiko yang harus dilalui para petugas pajak. Terlebih, kondisi alam yang penuh dengan ketidakpastian tentu akan menambah resiko tersebut. Kondisi infrastruktur yang tidak layak juga merupakan tantangan berat, seperti kondisi jalan yang rusak. Tantangan tersebut dijawab para pegawai KP2KP dengan penuh tanggung jawab. Resiko yang menghantui selama dalam bertugas tak kuasa menutup semangat pengabdian demi pembangunan tanah air yang berkesinambungan. Di pundak mereka, negara berharap banyak. Masyarakat di kawasan Ranai dan sekitarnya memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Tak mudah untuk membuat masyarakat di kawasan Ranai memiliki kesadaran membayar pajak. Butuh kesabaran ekstra dan dedikasi yang tinggi untuk mengajak masyarakat ikut berperan serta untuk membangun negeri ini. Dari waktu ke waktu, sejak keberadaan KP2KP dari tahun 2009, kepatuhan wajib pajak memang masih kecil, cuman kalau kita bicara tren telah terus selalu meningkat. Nah, dalam tugas penyuluhan ini kita banyak melakukan berbagai cara. Nah, ini kita sesuaikan dengan kondisi geografis dan juga karakter dari masyarakat setempat yang ada di sini. Sejumlah cara, termasuk penyuluhan kepada masyarakat, dilakukan. Hal tersebut juga merupakan sebuah tantangan tersendiri, mengingat wilayah Ranai memiliki cakupan yang luas dan terpisah jarak dengan bentang lautan. Pada akhirnya, peluh yang membanjiri tubuh, kulit yang legam dengan terik matahari, serta lelah yang mendera, tak terasa jika melihat masyarakat mulai sadar akan kewajibannya membayar pajak. Senyum yang tersungging dari petugas KP2KP saat kembali pulang menjadi potret jika pembangunan negeri ini akan terus berjalan berkesinambungan. Oke, baik, itu tadi Ranai. Ya. Ada yang sudah pernah ke Ranai sebelumnya atau ingin ditempatkan di Ranai? Ya. KP2KP, ada KP2KP di sana, yaitu di bawah KPP Tanjung Pinang. Ranai pulau terluar dari NKRI yang kemarin sempat ramai ya, karena di sekitar situ terjadi konfrontasi kapal Cina dengan kapal patroli Indonesia, kapal Cina yang di-backing oleh patroli kapal laut sana ya, sampai presiden dan pejabat tinggi negara juga ke sana, ke Ranai ya, untuk menegaskan bahwa ini Ranai itu NKRI, wilayah kedaulatan kita, laut di situ sekarang bukan kita sebut sebagai Laut Cina Selatan, tapi Laut Natuna Utara. Ya, berdasarkan penamaan, berdasarkan UNCLOS ya, itu kita bisa menamainya sebagai Laut Natuna Utara. Laut Cina Selatan jauh dari Cina kok disebut Laut Cina Selatan, itu enggak Laut Cina Selatan ya, ini Laut Natuna Utara. Ya.
Jadi Ranai sendiri itu jauh ya, mungkin tadi dekat dengan Vietnam lah di Ho Chi Minh City gitu ya, jauh gitu. Jadi Natuna itu memisahkan Malaysia Barat dan Timur gitu ya. Kaya akan apa sih Natuna selain kaya akan ikan? Apa biasanya? Kalau dulu belajar apa itu geografi, Natuna itu kaya akan apa? Ya, tambang apa di situ? Gas alam ya, gas alam di Natuna itu luar biasa gede. Nah itu KP2KP itu unit vertikal terkecil dari DJP ya, KP2KP Ranai itu menginduk ke KPP Tanjung Pinang. Tanjung Pinang di pulau apa? Tanjung Pinang? Tanjung Pinang di pulau apa? Kan kita belajar geografi nih. Saya harusnya ini kalau ada mata kuliah geografi ya. Tanjung Pinang di pulau apa?